pagi. Sungguh berbahagia jika pada saat ini kita bisa kembali beribadah bersama. Kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Banyak suka duka yang sudah kita alami di tahun 2021 dan kita bisa melaluinya hanya karena anugerah penyertaan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu khawatir akan apapun juga karena Tuhan pasti menyertai kita. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah yang akan dipimpin oleh Hana. Mari kita angkat satu pujian Jangan Pernah Menyerah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Immanuel. Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami berkumpul di sini, di rumah kami masing-masing pada saat ini. Ya Tuhan, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kami memohon penyertaan-Mu agar ibadah pada pagi hari ini lancar dari awal hingga akhir ibadah ini. Dan kiranya Tuhan, Kau berkati teman-teman kami yang sedang bertugas pada pagi hari ini agar lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kuat sampai hari ini bukan karena kemampuan yang kita miliki, tetapi karena kekuatan yang Tuhan beri untuk kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kaulah Harapan bersama Vina. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dariku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dariku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu "Kusiapkan Hatiku Tuhan" yang akan dipimpin oleh Thalia, dan doa firman akan dibawakan oleh Vandu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati guru-guru yang akan memberikan firman-Mu tersebut, dan juga berkati supaya firman tersebut dapat tertanam di hati kami dan kami lakukan di kehidupan sehari-hari untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat tahun baru semuanya. Tuhan baik mengizinkan kita melangkah di tahun 2022. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah memimpin kita di tahun 2021. Banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan di tahun 2021.
banyak pertolongan Tuhan yang kita rasakan. Dan kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kita pun mau berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Ebenezer. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 dan ayat ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Puji Tuhan. Mungkin kita sering mendengar kata Ebenezer. Ada saat lahir diberi nama oleh orang tua Ebenezer. Ada juga lagu yang judulnya Ebenezer. Sebenarnya Ebenezer itu artinya apa? Ebenezer secara harafiah itu artinya batu pertolongan. Jadi ada sebuah batu yang didirikan menyerupai tugu atau sebuah batu peringatan, batu pengingat yang didirikan di antara Mispa dan Yesana, dan batu itu dinamai Ebenezer, artinya batu pertolongan. Dan saat setelah didirikan itu, orang Israel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mengapa mereka berkata demikian? Karena selama 20 tahun mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengalami masalah. Mereka sering dijajah dan diserang oleh orang-orang Filistin. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Samuel berkata kepada mereka, kamu harus berbalik kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Oh, apakah orang Israel saat itu tidak beribadah kepada Tuhan? Sebenarnya mereka beribadah kepada Tuhan, tapi juga menyembah kepada Baal dan Asitoret. Mereka menyembah Tuhan, tapi mereka juga menyembah berhala. Dan Samuel berkata, ayo berbalik kepada Tuhan, tinggalkan semua berhala-berhalamu, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, saat itu Samuel menyuruh orang Israel berkumpul di sebuah tempat bernama Mispa. Di sana mereka berdoa, berpuasa, dan berseru kepada Tuhan agar mereka dilepaskan dari tangan orang Filistin. Kita belajar di sini ya anak-anak, saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, datanglah berdoa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang Israel saat itu. Saat mereka dalam masalah, mereka datang berdoa, mereka mau berbalik kepada Tuhan. Mereka berdoa, merendahkan diri, berpuasa, meninggalkan segala berhala-berhala mereka, dan mereka hanya beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi, saat-saat ini mungkin kamu sedang mengalami masalah secara pribadi yang papa tidak tahu, mama tidak tahu, mungkin kakakmu tidak tahu, guru-guru tidak tahu. Kamu malu mau menceritakan semuanya. Jangan bingung sendirian, ya. Datang berdoa kepada Tuhan. Di rumah masih berdoa setiap hari? Ya, bukan hanya doa makan ya. Ada doa-doa pribadi kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia akan mengalami jawaban doa. Dia akan menerima jawaban doa dari Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Jadi kita belajar pagi hari ini dari orang Israel. Saat mereka dalam tekanan, saat mereka dalam masalah, mereka
berkumpul di Mizpah dan mereka berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat dari orang Israel. Saat mereka berkumpul di Mizpah, orang-orang Filistin mendengar bahwa orang-orang Israel itu sedang berkumpul di Mizpah. Raja-raja Filistin kemudian menyerang mereka. Tentulah saat orang Israel mendengar itu, mereka mulai ketakutan. Kita diserang lagi oleh orang Filistin. Tapi apa yang mereka lakukan? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka berkata kepada Samuel, "Jangan berhenti berseru bagi Tuhan supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Ya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi saat mereka semakin ditekan, mereka semakin keras berseru kepada Tuhan. Jangan bosan berdoa ya. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan sampai Tuhan turun tangan menyelamatkan dan menolong kita. Mungkin kamu berkata, "Kemarin saya sudah berdoa, Miss. Doa saya belum dijawab oleh Tuhan." Jangan berhenti berseru, kata firman Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, "Tetaplah berdoa." Kata tetap itu berarti selalu dilakukan, tetap dilakukan, tetap berdoa. Mengapa kita harus tetap berdoa? Karena firman Tuhan berkata, ketika kita berseru kepadanya, dia akan menjawab kita. Ya, jadi jangan berhenti berdoa, jangan putus harap, jangan putus asa. Mungkin hari ini kamu mengalami tekanan yang berat di dalam hidupmu dan kamu merasa tidak seorang pun yang bisa menolong saya. Ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupanmu, ya. Apa yang terjadi ketika mereka berseru dan semakin keras berseru, mereka tidak berhenti berseru? 1 Samuel pasal 7 ayat 10 dikatakan, waktu itu Samuel sedang mempersembahkan korban, dikatakan, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi saat mereka tekun berseru, tetap berseru, dikatakan Tuhan sendiri yang turun tangan mengguntur. Tuhan mengguntur, dikatakan suaranya seperti guntur sehingga orang-orang Filistin itu merasa bahwa wah, derunya itu seperti orang Israel yang melawan mereka. Ternyata tidak, Tuhan sendiri yang turun tangan mengacaukan orang Filistin. Hari itu Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel. Bukan karena kemampuan orang Israel berperang, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka banyak, tetapi karena hari itu Tuhan turun tangan mengguntur dan mengacaukan orang Filistin sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Dan hari itu ketika mereka tekun berseru, Allah memberi kemenangan yang luar biasa. Allah sendiri yang turun tangan. Hari ini mungkin ada ketakutan-ketakutan dalam hidupmu. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan sanggup turun tangan, campur tangan atas setiap persoalan kehidupan kita sehingga kita memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga hari itu mereka mengambil batu dan mereka mendirikan batu itu, mereka menamanya Ebenezer, batu pertolongan, batu pengingat bahwa mereka ditolong oleh Tuhan. Dan mereka berkata di tempat itu, sampai di sini Tuhan menolong kita. Hari ini pun ketika kita melangkah di tahun baru, kita boleh berkata Ebenezer, sampai hari ini, sampai di sini Tuhan menolong kami. Mengapa kita selalu harus mengingat pertolongan Tuhan? Karena kita harus tahu bahwa kita harus menghargai pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita.
Jadi Ebenezer itu sebagai pengingat akan kebaikan Tuhan. Nah, coba kalau kamu ingat kebaikan Tuhan dalam hidupmu apa saja. Oh, ketika saya sakit, Tuhan sembuhkan. Waktu itu kami hampir kecelakaan dan Tuhan luputkan. Kebaikan Tuhan. Ya, banyak. Waktu orang tua saya dalam masalah, Tuhan memberi jalan keluar. Sehingga kita mengingat bahwa Tuhan itu begitu baik bagi kami. Kita bisa berkata seperti Raja Daud di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kedua, dia berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan ya. Jadi Ebenezer itu adalah pengingat kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita di masa yang lalu. Itu yang pertama. Tuhan sudah menolong kita di masa yang lalu. Kedua, Ebenezer sebagai batu pengingat mengingatkan kita bahwa hari ini pun Tuhan tetap baik dan tetap mengasihi kita. Allah mengasihi kehidupanmu, kamu berharga. Seberapa besar kasih Allah kepada saya hari ini? Mungkin kamu bertanya seperti itu. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus hidupmu dari kematian yang kekal. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk mengangkat engkau dan memberi keselamatan kekal kepadamu. Sebab itu Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Jadi anak-anak, kalian berharga di mata Tuhan ya. Kalau mungkin di mata manusia kamu merasa, mungkin aku ini tidak berharga di mata orang lain. Ingat dan ketahuilah, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Allah sangat mengasihimu. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan patah semangat menjalani hidup. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga dan engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, semangat ya. Nah, yang ketiga, Ebenezer itu sebagai pengingat, batu pengingat bahwa di masa depan Allah tetap sanggup menunjukkan kasih dan kuasanya kepada kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8 firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu bukan hanya ada di masa lalu, bukan hanya ada di masa kini, tapi juga ada di masa yang akan datang. Dia sudah menjamin kehidupan kita di masa yang akan datang. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama. Kalau terjemahan lama ditulis kuasanya Yesus Kristus itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau masa yang lalu Tuhan sudah sanggup menolong hidupmu, hari ini pun Tuhan sanggup menolong hidupmu. Dan di masa yang akan datang Tuhan juga sanggup menolong hidupmu. Oleh sebab itu bersemangatlah, bersukacitalah menjalani hidup. Kenapa? Karena kamu harus tahu bahwa Yesus mengasihimu, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, tidak berkurang sedikit pun untuk hidupmu. Ya. Oleh sebab itu jalani hari-hari hidup kita bersama Yesus. Setiap hari ada pertolongan untuk kita. Setiap hari kuasanya tetap berlaku. Setiap hari kasihnya menaungi hidupmu dan hidup saya. Tersenyumlah, Yesus mengasihimu. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi pengingat senantiasa bahwa Ebenezer, setiap hari ada pertolongan, setiap saat ada pertolongan. Kalau sampai di sini Tuhan menolong kita, itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami percaya kuasa-Mu tetap sama, kasih-Mu tetap sama. Engkau mengasihi kami semua, anak-anak-Mu, anak-anak yang Engkau kasihi, sangat berharga di mata-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, tolong mereka setiap saat. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang orang tua mereka tidak tahu Tuhan, tapi Engkau tahu semuanya Yesus. Berkemurahanlah menolong mereka dan menopang mereka, membimbing dan menuntun mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat menjadi pelita di dalam hidup kita dan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Teman-teman, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evelyn. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, tolong lindungi bangsa ini ya Tuhan dari segala macam mara bahaya ya Tuhan. Tuhan, tolong pemerintah kami, tolong Tuhan berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota yang kami tinggali, kota Temanggung ya Tuhan. Tuhan, tolong kota ini agar mendapatkan damai sejahtera dan perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong ya Tuhan, Yayasan Sekolah Kristen Masehi ya Tuhan. Tuhan, tolong semua karyawan, guru-guru, dan semua murid-murid di Yayasan Masehi ini ya Tuhan. Tuhan, berkati kami dan lindungi kami dari segala macam mara bahaya, virus-virus, dan penyakit-penyakit ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah pada pagi hari ini telah berakhir. Kita akan kembali belajar dan melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi! Shalom! Saatnya kita akan menentukan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Masehi periode 2022. Masa kampanyenya akan dimulai tanggal 12 Januari ini dan pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022. Pastikan kalian memilih sesuai hati nurani dan jangan sampai kalian golput ya.